Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Makanya, Baik. baik, alhamdulillah ya. Setelah ini anak-anak sudah pada saya semua. Di sini Bapak akan melakukan layanan dunia dan konseling, ya. Terkait tugas Bapak ada kaitannya dengan 7 jurus jaga hebat. Nah, untuk saat ini Bapak akan mengimplementasikan apa yang Bapak peroleh. Salah satu adalah kita melakukan layanan bimbingan konseling terkait dengan salah satu adalah sebutan resiliensi. Nah, hari ini masuk semua anak? Masuk semua ya? Baik, agar lebih efektif dan kalian nanti adalah menyimak paparan dari Bapak, ya. Ini Bapak akan melakukan layanan bimbingan klasikal, ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, biar kalian tetap semangat, ya, kita main tebak-tebakan. Setuju ya? Tujuan anak? Nah, ini kita akan melakukan tebak-tebak gambar. Pertama, nama-nama hewan. Are you ready? Ready. Kita simak. Hewan apa ini? Oke, yang lain. Besar. Katak. Oke, Singa. singa. Sapi. Oke, ada kaki, ada badan, ada berwarna hijau. Ada. Oke, biar nggak penasaran kita lihat. Biar ada buaya kata. Kenapa? Badannya buaya, badannya kata. Ya, buaya. Oke, tadi kenapa kamu? Next. Binatang apa ini? Ada kakinya dua, ekornya panjang. Hewan yang zaman dahulu. Dinosaurus. Ya, kasih nama. Kuda. Kelinci, ayam, Beruang. beruang. Sudah? Ada yang lain? Kita lihat sama-sama. Itu. Sudah kapan ada dinosaurus? Ya, ini zaman edan gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa. Iya, itulah. Ya, berarti apa ini? Sapi, kuda, Kura-kura. punya ekor, punya kaki. Kura-kura. Oke, kalau jawaban benar, nanti dibangi terakhirnya ya. Jawabannya adalah ayam. Ayam juga. Ya. Iya. Jawabannya adalah kaki empat. Baik, binatang apa ini? Ikan. Ikan. Ikan, tikus, komodo. Kita pastikan lagi semuanya ya. Ya. Singa imut, yaitu singa and hamster. Masa ada yang bisa jawabannya ya? Next, mudah-mudahan kalian jawabannya benar. Ya? Gajah, badak, ikan, kuda, Jerapah. kita sama-sama. Ya. Tebak ya itu ya. Next. Binatang apa ini? Apa dah? Berapa? Kucing. Kucing. Capung. Ada lagi. Singa. Kita lihat. Ya.
Ya, tadi tebak gambar yang mungkin kalian punya pandangan hanya terlihat sekilas separuh badannya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita melihat ada kakinya, ada ekornya pasti kuda. Nah, tapi ini kita sedikit membuat kreasi gitu ya. Ya, biar kalian tuh tetap semangat dan tetap senyum dan bahagia. Oke ya, lanjut. Kita langsung ke materi yang akan kita bahas. Di sini adalah kelola stres, raih prestasi. Gitu ya. Pertanyaan Bapak, pernah mengalami stres? Setiap hari. Apa yang kalian pikirkan? Ya. Nilai. Oke. Coba ini pos. Kita langsung aja. Jadi kalau kita kembali apa itu stres? Ya mungkin anak-anak semua mungkin mengalami ya. Bahasanya itu stres itu seperti apa? Mungkin kalian lihat stres yang orang bilang, wah itu orangnya stres. Iya enggak? Wah orang itu gila akibat stres. Stres karena judul, iya enggak? Stres karena mami ada masalah dalam keluarga, iya enggak? Atau stres karena tidak menjadi anggota dewan, iya enggak? Stres itu berarti diakibatkan dari diri sendiri. Nah, di sini anak-anak semua kalau stres untuk meraih prestasi berarti kita lihatnya adalah dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak semua. Kita coba di sini ya. Apa sih stres? Ya, apa itu stres? Ya. Stres adalah respon alami dalam tubuh dan pikiran kita terhadap tekanan dan tuntutan. Berarti ada dua faktor yang mempengaruhi, tekanan dan tuntutan. Berarti ada dua faktor dari internal dan eksternal. Internal pada diri kita, dan eksternal dari tuntutan. Wah, kita di sini. Ada beberapa penyebab stres pada seorang pelajar. Mungkin kalian alami saat itu, ya enggak? Yang pertama adalah tugas sekolah yang menumpuk. Ada? Itu stres? Apa sama stres? Ada ujian dan nilai. Sebelum ujian udah stres, ujian stres, dapat nilai jelek stres, ya? Ya jangan stres banget ya. Yang ketiga, ekspektasi tinggi dari orang tua atau diri sendiri. Kamu nanti bisa jadi polisi ya, anak kamu bisa nanti jadi dokter ya, anak kamu bisa nanti jadi seorang insinyur ya. Itu akan menjadi apa? Tugas pikiranmu, ya enggak? Oke, kemudian ada tekanan sosial dan pertemanan. Nah ini juga penting ya Naya. Kenapa? Kalau misalnya di dalam lingkup kita bermasyarakat gitu ya, kadang-kadang kita ada yang satu sisi misalnya kehidupan kita sudah baik, tapi ada orang yang mencibir, wah itu orangnya kaya, dia melihara tuyul, kan gitu. Iya enggak? Kok tahu? Iya dulu ada tuyul lewat situ. Ya, oh tapi iya. Jangan kamu gitu. Kemudian pertemanan, ini juga mempengaruhi. Terus adanya masalah pribadi. Kayaknya kalian pasti punya masalah dalam pribadi. Ada? Ada, tapi bingung mengungkapkan Pak. Saya sebagaimana Pak? Tolong nggak Pak? Oke, datanglah ke BK. Itu solusinya apa Pak? Next, kurangnya waktu istirahat atau tidur. Saya yakin kalian semalam tidur jam berapa? Jam 10, jam 11. Oke, jam 12 ada? Nah, ada jam 12. Tanggung nih. Kenapa nggak sampai jam 3 gitu kan? Itu 2 jam bangun berangkat gitu kan? Ya Naya, ini akan menimbulkan stres. Lanjut ya. Next, kenali tanda-tanda stres. Anda semua kenali dulu. Ya. Yang pertama adalah secara fisik, yang kedua secara emosional, dan yang ketiga adalah secara psikis. Oke, kalian nanti pilih dirimu masuk dalam kategori yang mana. Secara fisik, sakit kepala, pusing, alami. Oke, datang.
Tanda-tanda seperti itu. Yang kedua, gangguan tidur. Sulit tidur? Tidurnya berlebihan. Perut tidak nyaman. Mudah lelah. Siap-siap ya, mengalami PK. Secara fisik sudah mengalami gejala stres. Secara emosional, ya semua. Mudah marah? Kesal, frustasi, rasa sedih, cemas, sedih, hilang motivasi. Enggak, tapi sebagian ada ya. Tapi masuk pagi itu berangkat belajar masih ada ya. Oke, kita putus asa. Hidup ini sia-sia. Betapa saya hidup. Lebih baik saya meninggalkan dunia ini. Jangan ya. Sabar. Next. Ya, secara perilaku menarik diri dari teman dan keluarga. Ada yang merasa ya kan? Sampai rumah capek, ya nggak? Sebel, emosi, langsung masuk kamar. Kan pintunya kan harus kunci pintunya kan? Atau gini, gitu kan? Langsung kamu berdiam diri, merasa dirimu pusing atau bagaimana, jengkel dan seterusnya. Kemudian berubah pola makan. Kalau makan berlebihan sih esok ya gitu kan, kamu bisa tumbuh baik gitu kan, tumbuh iya kalau atau bahkan tidak mau makan, nggak nafsu lah, bagaimana, nggak enak lah. Ada yang alami? Kayaknya baik-baik aja di kami. Yang baik enak? Iya. Kesulitan fokus dan konsentrasi. Iya. Kemudian menunda catat ya. Oke, langsung ya. Mengapa kita harus mengelola stres? Nah, pastikan kalian stres boleh stres, itu manusiawi. Ya, hewan aja bisa stres, ya enggak? Ya kan? Ada kan hewan bunuh diri? Ada. Ayam tuh jalan mainnya di tengah jalan. Oh, bunuh diri dia. Iya kan? Benar nggak? Untuk kalian, dampak negatif apa kalau diri mengalami stres? Menurunnya prestasi akademik pasti ya, ya. Kemudian gangguan kesehatan fisik dan mentalmu. Ya, maaf nih, saya nggak mau bully ya. Kamu kelihatan badannya udah kurus, kering, keriput, makan satu, makan merah, pilek, meler, betul kan? Jangan kamu stres ya, atau mentalmu, ingat, atau tahu sendiri gitu kan? Atau lagi sendiri, ya ada nggak lagi dong? Ada yang bahaya, tolong dikondisikan ya. Jadi buruk, ya jadi pertemanan baik-baik aja gitu kan, terus dia menjauh, jadi kita, ya kan, terus dia mata melotot gitu, rupanya deh, kok tahu? Ya? Kemudian sulit menikmati hidup dan, ya, jadi hari-hari itu kayak suram, gitu. Mau apa-apa nggak bisa, mau apa-apa juga males, ya kan? Itu adalah dampak negatif dari stres. Jadi yang lain, ada rasa itu aja. Kemudian apa manfaat mengelola stres? Nah ini penting ya. Boleh stres ringan aja, ya. Buat happy. Artinya kalian dapat meningkatkan fokus dan produktivitas dalam dirimu, kemudian memperbaiki suasana hati. Ya. Buatlah hatimu ceria, bahagia, tetap tersenyum. Tapi jangan lupa tertawa. Bahaya. Kemudian mendukung kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Ya. Pola tidurmu teratur, pola makanmu teratur, ya, konsentrasimu terjaga, prestasimu akan meningkat. Kemudian mampu menghadapi tantangan dengan lebih tenang, easy. Pulang kan? Santai. Kerjain, santai. Ini aja, santai. Aduh, next. Nah, ada
strateginya dan mulai. Jadi ada strategi praktis untuk mengelola stres kamu orang ya. Yang pertama adalah keseimbangan hidup. Jadi hidup itu harus seimbang. Salah satu adalah manajemen waktu. Kalian harus bisa memanajemen waktu tidurmu, bangun tidurmu, waktu makanmu, ya nggak? Waktu bermainmu, ya, waktu belajarmu, itu ya. Kamu belajar tuh apa? Bangun pagi jam 5, jalan dikit, nggak apa-apa, jangan kelewatan, sampai sekarang di depan, bangun pagi, ya, sengaja. Oke, sudah cukup. Sampai rumah, mulai dari sekolah, Assalamualaikum, semangat, permisi, ya, istirahat sebentar, duduk, tenangkan hatimu, minum air yang cukup, ambil nafas, tarik nafas dalam, hembuskan nafas. Kamu kata nak, orang baru jadi panik ya. Oke, nutrisi yang sehat. Oke, sekarang ada MDG ya, Nak ya. Mudah-mudahan MDG ini akan menjadi apa ya? Cukup untuk diri masa depan, terutama otak yang perlu dipupuk. Ya, tapi jangan diimbangi dengan makan mie ayam, jangan diimbangi sama soda, percuma nggak, di sini hilang gitu. Oke, olahraga teratur. Oke, ini seminggu sekali. Atau bahkan di hari pekan Sabtu atau Minggu kalian bisa berolahraga. Boleh lah, kadang di lapangan situ jogging gitu kan. Boleh sayangnya, ya. Keliling kebun boleh. Kelilingin kandang sapi ya, ngapain? Jogging lah. Yang kedua adalah ketenangan pikiran. Ya, pikiran harus tenang. Ya, napas dalam. Kalau dalam suasana panik, hati-hati. Meluangkan waktu untuk hobi. Kalian punya hobi pasti ya. Mancing, coba mancing ya. Yang penting jangan mancing. Nah, saya punya hobi apa? Mengulang, ya, bukan mengulang alis ya. Mengulang dalam benang gitu kan. Apalagi hobi cewek, saya nggak tahu. Iya, menggambar, ya, shopping, gitu. Masak, suka. Kemudian praktikan mindfulness. Nah, itu adalah membuat kita nyaman dengan pikiran yang tenang gitu ya. Meditasi atau namanya apa? Ya meditasi ya Nak ya. Kita duduk santai, melakukan pikiran tenang. Ya, yoga, praktikan. Kemudian batasi penggunaan media sosial. Ini penting sekali ya. Ya, boleh kalian pakai media sosial ya. Mau TikTok, mau Facebook, mau Twitter, ya. Udah nggak usah terlalu lama gitu. Ya, ya. Apalagi kamu lihat status orang tua lo udah pancing. Ya. Bisa dipahami ya? Waktu istirahat Strategi yang berbeda ini. The break time will be ended in 5 minutes. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ended in 5 minutes. Nah, kita lihat jangan ragu mencari dukungan. Artinya apa? Jika kalian mengalami stres, ya, ini jangan ditanggung sendiri. Dan kalian harus mencari dukungan atau mencari seseorang yang bisa apa? Ya, yang bisa memulihkan perasaanmu yang tadi galau. Ya, paham? Siapa? Berbicara dengan orang lain. Tapi ingat, jangan orang sembarang. Kamu ketemu orang nggak dikenal, mas ini mas, saya lagi stres, saya nggak kita ngobrol gitu kan? Mana gitu pas ayo, pusing kepala saya, nggak gitu ya. Orang lain itu siapa? Ya, ada orang yang ada percaya, ya, yang bisa megang rahasia. Jangan kamu cerita sama teman yang maaf nih, dalam arti yang ya kurang menjaga rahasia, jangan ya. Ketika kalau kepastian ya, guru siapapun boleh, konselor sekolah, guru BK, kami atau teman dekatmu, ya ya, boleh kan? Ya. Jangan dipendam dalam hatimu. Semakin masalah itu kamu tumpuk, ya, itu stres tidak akan terurai. Ya. Atau kita ibaratnya adalah akan menjadi satu bom yang bisa
boleh berapa? Boleh dapat, ya. Kemudian bergabung dengan komunitas dari teman-teman minat yang sama. Punya komunitas? Boleh, tapi bukan circle ya. Jadi komunitas ini adalah sesuatu yang efektif dan itu menjadi apa ya, motivasi dalam hal belajar. Boleh nggak? Ya, buatlah komunitas itu. Ya, Olimpiade misalnya boleh buat forum itu. Ya, nah, ya. Kemudian memiliki dukungan sosial yang bisa sangat membantu. Oke, itu. Kemudian konsultasi dengan profesional. Jadi kalau udah stres berat ya, udah kadang-kadang kamu tawa sendiri, kamu lari-lari sendiri, ya. Kamu nangis sendiri, kamu marah-marah sendiri, itu udah mati. Itu harus ahli jiwa. Ya, nah, ya. Tenang ya. Tenang. Kamu siapa? Jangan bilang gitu kan? Aduh, bahaya ya. Mudah pasti enggak. Oke, menurut kita saya jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau ahli kesehatan, men. Tidak ada salah cari bantuan ya. Oke. Asik ya. Jadi semua sesuatu itu ada solusinya. Jadi kan kita doang. Next. Ada yang bisa sampaikan? Lanjut ya. Kesimpulan dan kesan kunci. Stres adalah bagian normal dari kehidupan, terutama bagi pelajar. Kemudian mengenali tanda-tanda stres adalah langkah pertama mengelola. Kemudian terapkan strategi praktis seperti manajemen waktu, apalagi istirahat dan olahraga. Ingat, Anda tidak sendirian. You not be alone. Oke. So, berbicara dan mencari hubungan sangat penting dengan siapapun. Tuamu, gurumu, guru BK, ya, atau teman. Pesan untuk kalian, mengelola stres bukan tentang menghilangkan stres sepenuhnya, ya, tapi tentang cara menghadapinya dengan lebih sehat dan efektif. Bisa dipahami kan? Ya, jadi kalau ada tanda-tanda stres, kita tadi pusing, ya, mual, gitu ya. Bawahnya mager, itu berarti kan sudah mengalami stres. Setelah itu ada tingkatannya, stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres berat adalah ODG, jalan, masih. Oke, kita lihat video berikutnya ya. Ini kita di teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sobat Suruh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1. Di materi yang ketiga ini saya akan menyampaikan materi tentang cara mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita akan melihat pengertian dari stres. Stres adalah reaksi alami tubuh terhadap tekanan atau tantangan, baik yang berasal dari situasi akademik, sosial maupun pribadi. Stres dapat muncul dalam bentuk ketegangan fisik, emosional, atau mental. Pada level tertentu, stres dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras atau mencapai tujuan tertentu. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat mengganggu kesejahteraan fisik dan mental serta berpengaruh terhadap prestasi akademik. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja penyebab dari stres pada siswa. Siswa kelas 11 SMA seringkali menghadapi berbagai tekanan yang dapat menyebabkan stres. Beberapa penyebab umum stres di kalangan siswa meliputi yang pertama, dari segi akademik, yaitu tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik, kemudian menghadapi ujian, banyaknya tugas dan persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian dari segi sosial, yaitu mencakup hubungan dengan teman, interaksi di media sosial, masalah dalam pergaulan, atau tekanan untuk diterima dalam kelompok tertentu. Selanjutnya dari segi keluarga, yaitu ekspektasi dari orang tua terkait prestasi, konflik dalam keluarga, atau masalah keuangan. Kemudian dari segi pribadi, diantaranya adalah rasa kurang percaya diri, ketidakpastian tentang masa depan, atau kekhawatiran mengenai penampilan fisik. Siswa perlu memahami bahwa stres adalah reaksi normal terhadap tantangan, tetapi penting untuk menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya.
Berikut ini ada beberapa tanda-tanda stres. Siswa yang mengalami stres seringkali menunjukkan tanda-tanda yang dapat dikenali baik secara fisik, emosional maupun perilaku. Beberapa tanda-tanda stres antara lain lihat dari segi fisik, yaitu sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, otot tegang, atau masalah pencernaan. Kemudian secara emosional, yaitu perasaan cemas, mudah marah, putus asa, atau merasa kewalahan. Kemudian dilihat dari perilaku, yaitu yang muncul adalah menarik diri dari pergaulan, menunda pekerjaan, atau mengalami kesulitan berkonsentrasi. Jika tanda-tanda ini dibiarkan berlarut-larut, stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa, serta berdampak negatif pada prestasi akademik. Oke, kita akan melihat teknik untuk mengelola stres. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan siswa untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa teknik yang efektif. Yang pertama, teknik relaksasi atau deep breathing and meditation. Relaksasi dapat membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental. Siswa bisa memulai dengan pernapasan dalam atau deep breathing, di mana mereka menarik napas perlahan selama 4 detik, menahannya selama 4 detik, lalu menghembuskannya nafas selama 4 detik. Meditasi juga dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Selanjutnya yang kedua, manajemen waktu. Salah satu penyebab utama stres pada siswa adalah ketidakmampuan untuk mengatur waktu dengan baik. Siswa disarankan untuk membuat jadwal harian yang realistis, memprioritaskan tugas-tugas penting, dan membagi pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Yang ketiga, dengan aktivitas fisik. Olahraga atau aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik juga membantu meredakan ketegangan fisik dan meningkatkan kualitas tidur. Kemudian yang keempat, curhat atau berbicara dengan orang lain. Berbicara dengan teman, keluarga, atau guru dapat membantu siswa melepaskan beban pikiran. Kadang-kadang berbagi cerita dengan orang lain saja sudah cukup untuk mengurangi stres. Selain itu, mendapatkan saran dari orang lain dapat memberikan perspektif baru dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kelima, menghindari prokrastinasi. Menunda pekerjaan hanya akan memperburuk stres. Siswa perlu dilatih untuk segera menyelesaikan tugas atau pekerjaan dan tidak menunggu sampai mendekati tenggat waktu. Dengan menyelesaikan tugas lebih awal, siswa akan merasa lebih lega dan tidak terburu-buru. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengelola pikiran negatif. Salah satu aspek penting dalam mengelola stres adalah bagaimana siswa menangani pikiran negatif. Pikiran negatif seringkali memperburuk perasaan stres dan cemas. Beberapa strategi untuk mengelola pikiran negatif adalah yang pertama, mengenal pikiran negatif. Siswa harus belajar mengenali kapan mereka mulai berpikir secara negatif. Misalnya, berpikir bahwa mereka tidak akan berhasil dalam ujian. Kemudian yang kedua, menggantinya dengan afirmasi positif. Siswa diajarkan untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, seperti saya telah belajar dan saya siap menghadapi ujian ini. Kemudian yang ketiga, mengubah perspektif. Kadang-kadang stres berasal dari cara seseorang memandang situasi. Dengan mengubah sudut pandang, misalnya melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, siswa dapat mengurangi stres yang mereka rasakan. Kemudian, apa saja pentingnya evaluasi diri dan refleksi. Setelah mencoba beberapa teknik mengelola stres, siswa dianjurkan untuk melakukan evaluasi diri. Mereka bisa bertanya pada diri sendiri, teknik mana yang paling efektif, dan apakah ada hal lain yang bisa diperbaiki dalam mengelola stres. Evaluasi ini membantu siswa menemukan cara yang paling cocok untuk mereka. Selanjutnya, membuat rencana tindakan. Sebagai tindak lanjut, siswa diminta untuk membuat rencana tindakan pribadi untuk mengelola stres. Rencana ini bisa mencakup jadwal harian, teknik relaksasi yang akan dipraktikkan, dan siapa yang akan mereka ajak bicara jika merasa stres. Rencana tindakan ini membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi stres yang mungkin datang di masa depan. Stres adalah bagian normal dari kehidupan, terutama dalam lingkungan akademik yang menuntut seperti di SMA. Namun, dengan mengenali tanda-tanda stres dan menerapkan teknik-teknik manajemen yang tepat, siswa dapat menghadapi stres dengan lebih baik.
Melalui relaksasi, manajemen waktu, aktivitas fisik, dan berbicara dengan orang lain, siswa dapat mengurangi dampak negatif, stres, dan menjaga kesejahteraan fisik dan mental mereka. Nah, uraian materi tadi dirancang untuk membantu siswa kelas 11 memahami stres dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan cara efektif untuk mengelolanya, sehingga mereka dapat tetap produktif, sehat, dan bahagia di tengah-tengah tuntutan akademik dan sosial. Demikian tadi materi tentang cara mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK. Itu tadi mungkin agak panjang durasinya, 5 menit lebih. Intinya kalian mengalami stres, ya. Berarti stres itu kita tidak bisa menghilangkan, oke, catat ya. Tapi kita stres itu kita olah, kita kelola, kita manajemen. Agar supaya apa? Stres itu tidak akan berkepanjangan dan tidak akan mendapat stres, ya nah ya. Dan pasti akan berdampak besar pada dirimu. Berarti ada tadi strategi pengelolaan stres. Apa tadi salah satunya? Olahraga. Ya, manajemen waktu. Ya, apalagi? Ya, bercerita kepada orang lain. Itu sebenarnya yang kalian bisa lakukan. Ya, nah ya. Pada dasarnya stres itu diakibatkan adalah pada diri kita yang akan-akan kita ada punya tugas yang ditunda-tunda sehingga akan menjadi beban dan ya pikiran juga. Itu akan harus kita hindari dan antisipasi. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan kan? Iya, cukup jelas ya Naya. Jadi kita bahasanya bagaimana kita mengelola stres agar prestasi akan tercapai kalian. Apalagi kalian kelas 11 yang harus banyak-banyak membagi waktu untuk belajar dan menuntut. Itu aja mungkin dari Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tetap semangat dan tetap bahagia untuk kalian semua. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.